Good morning, grade 4. Good morning, Good Mister. Nah, good morning. Mister. Oke, good morning everyone. Nah, hari ini kita akan kembali lagi ke pelajaran kita. Kita akan masuk ke pembelajaran tematik di tema 5. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, hari ini siapa yang pimpin doa? Saya, Mister. Oke, Serafin, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Yang lain, fold your hand. Fold your hand, close your eyes. Fold your hand, close your eyes. Oke, Serafin, kita persilakan. Before we start our lesson today, let's pray, please. Dear God, thank you for your gift today. Help us to start this day with good attitude and plenty of gratitude. Guide and lead us to start our activities. Help us to focus our heart and mind to what we are about to learn. Thank you, God. Amen. Thank you, Serafin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Hari ini siapa yang giliran siapa setelahnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Aku, Mister. Oke, Kalista. Mister, persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, thank you Serafin, Kalista, good voice ya. Supaya lebih semangat, yuk kita mulai pembelajaran, kita tepuk PPK dulu. Yuk semangat. Hari ini giliran siapa yang pimpin untuk tepuk PPK? Mister. Oke, Nirwan. Oke, ntar Mister Spotlight dulu. Ayo yang lainnya kita tepuk PPK sama-sama. Ayo Nirwan, silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, ayo kita tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, good job ya. Good job. Wait. Nah, sudah hari ini kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya, sudah tepuk PPK supaya semangat kita terbakar ya. Apalagi di tema 5 kita akan banyak belajar seperti yang sudah Bapak ya Mister ajarkan kemarin-kemarin tentang pahlawan-pahlawan. Nah, sebentar Mister akan tampilkan slide ke depan kalian untuk memulainya. Bentar ya. Wait a minute. Mister share screen. Oke, grade 4 yang lain. Nah, kita habis ini mau masuk ke tematik tema 5. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu kehadiran kalian satu-satu ya. Ya, kita absen dulu kehadiran kalian satu-satu. Mister pertama, Ebner. Hadir, Mister. Oke, Audrey.
Hadir, Mister. Oke, Annabel, Hadir, Mister. Nirwan, Hadir, Mister. Immanuel, Hadir, Mister. Jackson, Hadir, Mister. Jason, Hadir, Mister. Josephine, Hadir, Mister. Lois, Hadir, Mister. Serafin, Hadir, Mister. Chelsea, Hadir, Mister. Daniel, Hadir, Mister. Olive, Hadir, Mister. Kalista, Hadir, Mister. oke, terus Jacqueline, Hadir, Mister. oke, wait, Jacqueline, Mister lihat kok pakai jaket, ada apa hari ini kurang fit? Ya, Mister, kondisiku kurang enak, Mister. Oh ya sudah enggak apa-apa ya boleh pakai jaket ya. Sakit apa Jacqueline kemarin? Kemarin demam sama batuk-batuk. Hari ini? Are you okay? Sudah mendingan. Oke ya sudah. Selama kau mendingan merasa masih kuat boleh. Kalau sudah merasa ada gangguan, sudah merasa kurang kuat, it's okay. Pembelajaran ini kan tiap hari direkam, nanti Mister share linknya. Terus kamu boleh izin ya, izin Mister ya. It's okay ya. Nah, Oke, Mister. oke, lanjut Juanita. Hadir, Mister. Oke, Leonel. Hadir, Mister. Oke, the last one, Aileen. Hadir, Mister. Oke, Aileen. Oke ya, anak-anak Mister lengkap semua. Good job ya. Walaupun salah satu teman kita hari ini ada yang kurang enak badan, dia punya semangat untuk tetap ikut pembelajaran ya. Kita harus acungi jempol ya. Tapi kalau memang nanti sudah tidak kuat, tidak apa-apa ya. Boleh izin Mister. Tidak apa-apa, it's okay. Hari ini grade 4 kita akan masuk ke tema 3. Kita akan masih bicara tentang pahlawan. Nah, sebelum itu, sekarang Mister akan mulai dari sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Peta. Peta. Oke, good job. Indonesia. Peta Indonesia, lebih tepat. Good job, peta Indonesia. Kemarin ya kita sudah banyak cerita tentang pahlawan ya, mulai dari yang zaman kerajaan-kerajaan itu ya sampai yang sekarang. Nah, sekarang tapi Mister mau tanya, berdasarkan peta ini, kalian tahu enggak? Kalian tahu enggak? Coba deh, kalian tahu enggak rumah kalian Surabaya sebelah mana? Tahu enggak? Tahu? Timur. Oh, Mister gini, Mister akan hidupkan, Mister akan hidupkan annotate-nya. Mister coba akan hidupkan annotate-nya. Kita sudah sering kan latihan annotate. Coba kalau tahu kalian bisa gunakan mouse kalian, pointer kalian. Coba di mana sih Jawa Timur itu? Di mana sih Jawa Timur itu? Di mana sih Jawa Timur itu? Ada yang mau menunjukkan? Oh, Serafin bilang di situ. Ya, ada yang lain punya pendapat lain, it's okay. Ya, oh ini ada yang bilang di sini. Nah, ada Jason, ada Giovanno, ya sudah menunjukkan ya Ebner. Ya, it's okay. Mister tahu kadang-kadang kalau pakai tablet agak susah ya. It's okay, enggak apa-apa. Mister punya aku ketebelan, enggak apa-apa ya. Ya, hampir semuanya betul sudah good job. Kalian sudah tahu semua Jawa Timur itu di situ. No, salah ya. Jawa Timur sekalian sudah benar. Bentar, Mister hapus dulu, sudah cukup. Nah, kalian sudah benar semuanya Jawa Timur, letaknya di sini, rumah kalian di sini. Nah, kalau Mister tanya gini grade 4, ya. Tahukah kalian di mana itu Maluku? Di mana itu Maluku? Tahu? Tahu, Mister. Coba annotate yang mana? Maluku itu sebelah mana sih? Maluku dari gambar ini itu sebelah mana sih? Maluku? Oh, Jason tahu ya. Oke, Audrey juga ya. Daerah situ, Mister. Oke. Kalian sudah tahu semua ya. Ya. Kalau Maluku letaknya ada di sebelah sini. Oke, betul semua grade 4 ya. Matikan annotate-nya sudah coret-coretnya Mister hapus. Nah, betul sekali Maluku berada di sini. Tadi kalian sudah banyak yang menunjuk sebelah sini. Maluku di sini, Mister, di sini. Nah, oke, good job. Ini Maluku. Nah, ngomong-ngomong tentang Maluku nih ya, kemarin Mister sudah minta kalian di akhir pembelajaran yang kemarin untuk membaca sebuah teks.
Ya, untuk membaca sebuah teks bacaan. Ada yang ingat tentang apa? Tentang apa? Ada yang ingat? Tentang Patimura, Mister. Iya, Patimura. Ya, Patimura, Iya, Mister. kalian sudah Mister minta untuk membaca tentang kisah Patimura ya. Nah, bentar, Mister matikan sebentar. Nah, tentang Patimura ya. Sekarang kalian kan kemarin sudah membaca buku yang ini ya, halaman segini tentang Patimura. Adakah yang mau bercerita di sini tentang Patimura? Adakah yang mau bercerita? Saya, Mister. Oke, siapa? Audrey. Audrey. Oke, Audrey. Coba yang lain coba dengarkan ya. Audrey mau cerita nih tentang Patimura. Oke, Audrey, coba. Silakan Mister kasih kesempatan. Jadi gimana? Halo teman-teman. Hari ini saya mau menceritakan cerita Kapitan Patimura. Patimura adalah pahlawan yang lahir dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Beliau bangkit memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda ingin menguasai rempah-rempah di Maluku. Bahkan Belanda memerintahkan agar rakyat mau jual bahan pangan dengan sangat murah. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dulstege di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda meminta tolong kepada pasukan di Jakarta. Keadaannya pun menjadi terbalik. Belanda menjadi kuat dan rakyat Maluku menjadi terdesak. Kemudian Patimura ditangkap oleh Belanda dan dihukum mati di tiang gantung. Dan Patimura meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Terima kasih. Oke, tadi Audrey sudah menjelaskan ya. Audrey tadi sudah menjelaskan cukup bagus ya, lengkap, runtut tentang cerita Patimura. Nah, grade 4 yang lainnya, adakah yang menurut kalian sudah lengkap ceritanya Audrey? Sudah lengkap ceritanya Audrey? Sudah, Mister. Ada bagian yang miss? Ada bagian yang miss? Enggak, Mister. Enggak ya? Good job. Nah, sudah. Ya, sudah. Inti ceritanya sudah kita bahas semua. Inti ceritanya sudah dibahas oleh Audrey semua. Nah, sekarang Mister yang mau tanya. Kalau kalian sudah bercerita tadi, gantian sekarang Mister yang tanya. Tadi Audrey yang cerita, sekarang gantian Mister Adi yang mau tanya. Sebentar ya. Kita akan share PPT-nya lagi. Bentar. Wait a minute. Nah, ya tadi kita Audrey sudah membacakan dan menceritakan cukup bagus. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari Mister. Menurut kalian nih, ya, Patimura itu yang tadi diceritakan Audrey sudah layakkah jadi pahlawan? Sudah layakkah? Layak, Mister. Layak, Sangat layak. Oke, Mister tanya dulu pendapatnya Jackson. Jackson, kenapa menurutmu Patimura itu sudah layak disebut sebagai seorang pahlawan? Karena dia membakar kobar para rakyat Maluku. Oke, Jackson said ya, Jackson bilang di sini karena Patimura sudah gimana Jackson tadi sudah membakar
semangat Membakar semangat, ya. rakyat Maluku. Membakar semangat. Oke, good job. Jackson said ini pendapatnya Mr. Tampung ya. Pendapatnya Mr. Tampung ya. Enggak. Oke, sekarang selain Jackson, anyone else yang mau bercerita bagaimana tentang si Patimura tadi? Menurut kalian layak? Tadi loh dicerita kalau enggak salah ya grade 4 Mr. Lee, Mr. tadi dengar Patimura loh tadi dieksekusi. Artinya kan Patimura kalah. Artinya Patimura kan kalah. Oke, Olive silakan berpendapat. Karena Patimura memperjuangkan hak rakyat. Hak rakyat, hak apa Olive? Hak apa yang dia perjuangkan itu loh, hak apa? Hak apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan Patimura? Haknya apa? Rakyatnya kenapa? Rakyatnya kenapa? Haknya, iya Patimura membela. Hasil bumi. Iya, hasil buminya diapakan? Hasil buminya rakyat itu diapakan? Hasil buminya Patimura tadi itu loh diapakan? Hampir benar, hampir benar. Hasil buminya rakyat Maluku, sorry. Dijual dengan harga yang pantas. Iya, ya dijualnya Patimura itu memperjuangkan supaya hasil buminya rakyat Maluku dijual dengan harga yang pantas. Betul, karena tadi seperti yang dikasih tahu diceritakan Audrey, rakyat Maluku itu dipaksa menjual dengan harga murah. Oke, pendapat Olive, Mister tulis ya di sini. Patimura ya memperjuangkan hak dari rakyat Maluku ya, haknya rakyat Maluku. Ya mereka harusnya mendapatkan uang yang pantas ya atas rempah-rempah yang mereka jual, tapi dipaksa dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang murah. Oke, pendapat Olive Mister tampung lagi. Ada yang mau satu lagi? Siapa yang mau berpendapat lagi? Yang punya pendapat lain? Mister. Oke, Serafin. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Menurutmu kenapa? Karena Patimura memimpin rakyat untuk melawan Belanda. Karena Patimura memimpin rakyat untuk bersatu melawan Belanda. Boleh kamu bilang Serafin, Patimura ini berarti ya sebagai pemimpin ya, pemimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Nah, tadi yang menurut Mister ya, kan tadi kan Mister bilang Patimura loh ya, waktu perang dia itu kalah. Bukankah pahlawan itu harus menang? Ya enggak sih? Masa pahlawan kalah? Enggak, Mister. Enggak, Mister. Enggak. Karena Kenapa? Mister, Kenapa? walaupun dia One by one. Oke, Jason. Jason first ya. dia matinya itu tapi terhormat, Mister. Dia Mati. masih bisa memperjuangkan, dia nggak hanya malas-malas tidur di rumah tapi kan dia masih mau memperjuangkan, Mister. Oke, good job ya Jason. Pahlawan bukan nggak seharus menang toh. Oke, Jason said ya. Jason berkata barusan ya, pahlawan itu enggak selalu menang kok, Mister. Patimura itu tetap bisa disebut sebagai pahlawan walaupun ya Jason bilang Patimura masih bisa disebut pahlawan atau bisa disebut pahlawan ya. Karena pahlawan tidak selalu menang ya. Tapi tergantung apa yang dia lakukan gitu ya Jason ya. Iya, Mister. Disebut sebagai pahlawan, Mister tulis di sini. Kalau dia melakukan yang benar berarti ya dia pahlawan, tapi dia pahlawannya dia sendiri, Mister. Maksudnya pahlawannya Maluku kan. Oke, benar itu yang harus kita garis bawahi grade 4 sama kata Jason. Ya, pahlawan itu karena disebut pahlawan karena dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Tidak harus menang ya, mau kalah pun asalkan dia sudah benar, apa yang ia perjuangkan itu benar, itu adalah seorang hero, seorang pahlawan. Oke, sebagai pahlawan karena dia mempertahankan kebenaran. Mungkin gitu ya, bisa ditulis gini. Oke, terima kasih pendapat anak-anak Mister, bagus-bagus. Artinya kalian sudah benar-benar membaca dan memahami cerita itu, mempertahankan kebenaran ya. Nah, sekarang tadi ada banyak sekali pendapat ya. Nanti yang lain gantian ya. Ada banyak sekali pendapat. Ada Jackson, ada Olive, ada Serafin, ada Jason. Semuanya setuju. Sekarang Mister yang tanya ya. Kalau menurut kalian ya,
Nah, kalau menurut kalian, Patimura ini ya, yang kita sebut sebagai pahlawan ini, Patimuranya saja atau rakyat Maluku yang lain itu bisa kita sebut sebagai pahlawan? Ya. Menurut kalian? Ada yang mau berpendapat? Menurut kalian rakyat Maluku lain itu loh Jason, yang Mister. apa? Jason, Mister. Oh, Jason lagi boleh. Apa Jason? Nah, Jason juga pahlawan, Mister, karena dia juga tetap setuju. Kan kayak tadi Jason bilang, bisa juga dia tetap nggak, lu ngapain, kita ya sudah pasti kalah. Mereka kan nggak menyerah, Mister. Mereka berani, Mister. Oke. Mau melawan. Oke. Betul. Boleh pendapatnya itu. Mereka yang lain juga sebagai pahlawan. Oke, Mister Tampung ya. Mister Tampung lagi sebentar sekarang. Mister akan ganti slide-nya. Mister tuliskan untuk menulis pendapatnya si Jason barusan. Bentar ya. Ya. Oke, bentar. Nah, tadi Jason bilang ini juga masih bisa disebut sebagai pahlawan, Mister ya. Rakyat Maluku lain bisa disebut sebagai pahlawan. Sekarang coba Mister mau tanya ya, buat yang lain yang belum berpendapat ya, rakyat Maluku yang lain bisa disebut sebagai pahlawan. Lain bisa disebut sebagai pahlawan. Mister tanya ke siapa ya? Coba Mister tanya ke Ebner. Mana Ebner? Iya, Mister. Kamu setuju Ebner sama pendapatnya Jason kalau ya Pak rakyat itu juga pahlawan? Iya. Hah? Alasannya apa? Iya. Alasannya apa? Mereka sudah menumpahkan darah mereka. Karena Ebner bilang, Mister, karena mereka sudah menumpahkan darah mereka. Oke, Mister tampung lagi. Giovanno, menurutmu rakyat ya, bukan Patimuranya. Kalau Patimura satu kelas setuju sebagai pahlawan. Rakyatnya ya, atau orang-orang yang di belakang Patimura itu kan nggak ditulis itu di pahlawan. Kalau kalian tahu buka buku pahlawan ya, Patimura pasti ada, tapi kan rakyat kan nggak ada. Ya, kalau menurut Giovanno, rakyat itu juga termasuk bagian dari pahlawan atau enggak? Termasuk, Mister. Oke, Giovanno bilang termasuk. Tadi Ebner bilang termasuk ya, termasuk pahlawan. Oke, sekarang Mister ke Giovanno. Kenapa kok termasuk pahlawannya? Kenapa Giovanno? Karena mereka tidak pernah menyerah. Karena mereka tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah maksudnya gimana? Kan itu perang, nah mereka nggak menyerah. Jadi itu nggak bilang kayak gini, kita udah pasti kalah gitu. Tetap berusaha. Oke, Giovanno bilang ya. Giovanno bilang, Mister ya, rakyat yang lain juga termasuk pahlawan. Karena dia juga termasuk pahlawan ya. Oke, termasuk pahlawan karena ini Mister. Karena rakyatnya itu juga tidak mudah menyerah ya. Boleh ya, tidak mudah menyerah. Boleh, tidak ada yang salah dengan kata tidak mudah menyerah. Salah satu memang sifat pahlawan adalah tidak mudah menyerah. Untuk yang lainnya, apa ada yang tidak sepakat dengan tiga teman kalian? Giovanno dan Ebner, it's okay. Kalau Mister sih coba deh, lihat, dengarkan omongan Mister. Kan pahlawan itu ya, biasanya kalau di buku pahlawan ada Sultan Hasanuddin, ya Insinyur Soekarno, Patimura. Rakyat kan nggak ada. Ada nggak yang nggak setuju kalau rakyat itu disebut pahlawan? Ada? Adakah? Oh, tidak ada? Ya, berarti kalian sepakat ya, satu kelas setuju ya. Nah, oke. Sekarang kalau memang kalian tadi sudah berpendapat seperti itu, kalian sudah sepakat, semuanya setuju. Sekarang Mister akan memberikan sebuah penguatan. Apa penguatan itu, Mister? Sekarang tadi kalian yang berpendapat, sekarang akan Mister luruskan pendapat-pendapat kalian, akan Mister berikan masukan-masukannya atas pendapatnya. Terima kasih yang sudah berpendapat. Good job, artinya kalian itu enggak nunggu Mister jelasin baru jawab pertanyaan, tapi kalian sudah benar-benar baca itu sebelumnya. Good job. Bentar, wait a minute. Oh, share-nya. Iya, Mister, tapi menurut Jason juga ada nggak pahlawannya, ada sikap yang nggak bisa dijadiin panutan, Mister. Oke, bentar. Mister sekarang Mister sekarang akan memberikan penguatan ya. Mister akan memberikan penguatannya. Memberikan penguatannya itu gimana? Kita akan membahas tentang Patimura ya. Mister akan memberikan Patimura. Terima kasih tadi yang sudah berpendapat. Nah, Patimura itu anak-anakku
Dia ini adalah seorang kapitan. Kapitan. You know kapitan? You know kapitan? What is kapitan? Kapten. What is kapten? What is kapten? Pemimpin. Kayak Panglima. boleh disebut panglima, boleh disebut pemimpin, boleh disebut apapun, boleh ya. Asalkan dia itu memang orang yang memimpin ya. Kenapa sampai dapat gelar kapitan? Karena memang dia memimpin. Jadi grade 4 ya. Pattimura itu dulu sebenarnya adalah mantan tentara. Dia itu mantan tentara ya yang merasa daerah tempat tinggalnya di Maluku sana, dia berasal dari Maluku ya, dia berasal dari Maluku ini, Maluku. Dia itu merasa kok tempat tinggalnya ini kok dijajah, lalu dia itu rakyatnya sengsara, tidak dihargai ya, tidak dihargai sama seperti ceritanya Audrey tadi. Disuruh apa tadi? Disuruh apa rakyat itu tadi? Disuruh apa? Disuruh menjual dengan harga yang sangat murah. Iya, betul. Harga yang sangat murah. Iya, menjual rempah-rempah dengan harga yang murah. Ya, sama siapa? Siapa yang nyuruh-nyuruh itu? Siapa yang nyuruh-nyuruh dia menjual? Negara Belanda. Iya, negara Belanda. Karena saat itu kondisinya Republik ini belum lahir, ya negara ini belum terbentuk, masih belum merdeka. Jadi masih dijajah oleh Belanda. Nah, ini orang Belanda datang, ya, Belanda menjajah dan menguasai rempah-rempah, ya. Tahu rempah-rempah? Tahu rempah-rempah? Tahu, Mister. Tahu. Kayak bumbu-bumbu, Mister. Iya, kayak bumbu-bumbu ya. Kenapa ya? Kenapa kok yang diambil rempah-rempah? Ada yang tahu? Kenapa yang diambil Karena rempah-rempah? Maluku kaya sama rempah-rempah, Mister. Pinter. Rempah dan Belanda tidak itu kekurangan rempah-rempah. Iya, Belanda itu ya bukan kekurangan lagi, memang mereka negaranya enggak bisa produksi rempah-rempah. Tentang kayak gitu. Ya, bukan, tapi mereka kuat tentaranya. Iya, bukan miskin, Jason. Memang negaranya iklim di sana, cuaca di sana tidak cocok. Kalau kamu nanam rempah-rempah di sana, enggak hidup karena Eropa. Eropa miskin dengan rempah-rempah kan. Oh iya, miskin dengan rempah-rempah. Eropa itu apa? Eropa negaranya iklimnya gimana? Eropa iklimnya dingin, nggak cocok kalau ada rempah-rempah. Tahu di Indonesia ada rempah-rempah, wah ya di sini ada rempah-rempah ya. Nah, kalau ada rempah-rempah ya kayaknya cocok ini ya untuk diambil dengan niat yang tidak baik. Nah terus nih, rakyat Maluku itu jadi menderita, dia dipaksa menjual panennya dengan harga yang murah. Jadi bayangkan sudah panen capek-capek, nanam capek-capek, dijual dengan harga murah. Rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi, Mister. Rugi. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Pattimura ngelihat, grade 4 Pattimura ngelihat, dia berpikir saya ini mantan tentara ya, saya ini mantan tentara, tapi kok rakyat di tempat saya kok jadi ini ya, jadi kasihan, jadi sengsara gara-gara Belanda. Akhirnya apa yang dilakukan Pattimura? Dia memimpin rakyat ini, ayo kita harus berani melawan, sampai akhirnya terjadi puncaknya. Ingat tadi ceritanya Audrey, puncaknya Pattimura berhasil apa? Berhasil mengambil benteng. Iya, benteng, mengambil benteng ya. Bukan banteng, benteng. Tahu benteng? Benteng tahu, Mister. Apa sih benteng? Perlindungan gitu, Mister. Iya, tempat perlindungan ya, benteng itu tempat perlindungan ya, tempatnya tentara-tentara itu ya. Jadi diserbu sama Pattimura dan para pasukannya hingga akhirnya berhasil. Pattimura saat itu memimpin dengan gagah berani, memimpin rakyat Maluku untuk merebut benteng Der Stede ya. Itu bacanya Der Stede, bahasa Belanda ya. Bentengnya di mana, Mister? Bentengnya ada di Pulau Saparua. Ya, Pulau Saparua di Maluku, ya. Bentengnya berhasil tuh direbut. Nah, seterusnya apa yang terjadi ketika Belanda tahu bentengnya itu direbut sama Pattimura? Apa yang dilakukan Belanda? Mereka meminta pasukan one by one. Mister tanya Anabel, oke, Mister gantian ya, tadi Jason terus, sekarang Anabel, oke, gantian ya. Anabel, gimana terus setelah Belanda itu tahu, loh bentengku diambil sama Pattimura, apa yang dilakukan? Mereka meminta menghukum Pattimura
apa namanya di tiang. Oh iya, mereka menghukum Agak Patimura. dihukum mati. Iya, mereka menghukum Patimura. Ada yang punya mau menanggapi lain? Apa yang terjadi setelahnya? Lois. Oke, Lois. Jason juga mau, Mister. Wait a minute, Jason. I know you. I know. Oke. Wait a minute. Oke, Lois. Apa yang dia lakukan setelah Patimura berhasil merebut bentengnya Belanda itu, apa yang dia lakukan? Yang Belanda meminta tolong pasukan di Jakarta. Jadi terbalik. Jadi Patimura di bawah, terus Belanda di atas. Oh iya benar ya. Ya jadi kata Lois ya. Jadi ketika tahu kalau misalnya Patimura itu sudah merebut, Belanda kan kalah. Ya, Belanda minta bantuan pasukan datang. Bantuan pasukan tentunya pasukan Belanda juga ya, karena Jakarta saat itu menjadi pusat perdagangan di Indonesia dan juga pusatnya Belanda dulu di sana. Datanglah pasukan bantuan dari Belanda. Terbalik sekarang, pasukan Patimura yang kalah hingga akhirnya Patimura tertangkap tadi sama seperti yang Audrey ceritakan, dan Belanda menghukumnya ya, Belanda yang menghukumnya. Nah, sekarang kalian ini enggak? Kalian ada yang mau mengidolakan Patimura enggak? Oh ya, ya. Ada yang Ayo, Mister. Oh ya. Hai, Mister. Aku suka, Mister. Sama Patimura. Oke, ya. Oke. Nah, suka Patimura kenapa? Karena perilakunya itu dia itu mulia, Mister. Oke. Mister berani, terus nggak menyerah terus. Dia selalu. Oke. Nah, Nirwan, sebentar. Ini Mister dapat chat tiba-tiba dari Nirwan. Nirwan mau bilang apa, Nirwan? Itu loh Mister, harusnya Patimura itu lahirnya 8 Juni 1783. Nah, tapi di punyanya Mister itu 1983. Iya, akhirnya ada yang sadar juga ya. Thank you Nirwan. Berarti Nirwan teliti membaca ya. Kan di buku bacaan sudah ada. Ya enggak? Di buku bacaan kan sudah ada. Ya, oke. Nirwan hebat. Nirwan bisa teliti. Baru mau Mister tadi mau tanya ya. Apakah ada yang salah dari fotonya, dari tanggalnya, dari petanya? Ternyata Nirwan yang sadar. Oke, Mister kasih applause ya buat Nirwan karena teliti. Baru sudah Mister mau tanya. Iya, ini grade 4 ya. Ini grade 4. Kalau kalian teliti ternyata Mister kalau kalian teliti ternyata ya ini itu seharusnya bukan 1983. Masa? Coba kalau kalian gunakan logikanya kan, masa wafatnya tahun 1800, lahirnya 1900, ya enggak? Mundur berarti, Ya, mundur. Mister. Oke, Nirwan, good job. Nirwan teliti. Nah, harusnya berapa Nirwan? 1783. Oke, 1700 Mister. Ini seharusnya segitu. 1700 tetot. Nah, 1783. Nah, grade 4 sekarang ya, Mister sudah memberikan penjelasan pada kalian. Kalian sudah tahu ya. Kalian sudah tahu tentang cerita Patimura. Terus kalian sudah Mister berikan penguatan. Nah, Mister minta ya, nanti kalian mengerjakan, tapi nanti dulu ya, nanti kalian kerjakan di kelas nanti setelah Zoom ini selesai, nanti di kelas yang halaman, coba dibuka bukunya ya, yang halaman, yang soal-soalnya, tahu halaman berapa? Soal-soalnya Patimura halaman berapa, tahu? Halaman 97. Iya, benar, halaman 97. Nanti kamu coba kerjakan. Mengerti? 96, Mister. Iya, Maya. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak tentang Patimura ya. Sekarang kita lanjut karena waktunya masih ada. Bentar, wait a minute. Kita lanjut. Nah,
Ini loh grade 4 yang Mister tadi jelaskan. Ini namanya benteng der Stede. Ini benteng ya yang direbut sama Patimura. Ini fotonya. Ini fotonya. Nah, tahu nggak tadi benteng der Stede tempatnya di mana? Tahu nggak? Tahu nggak benteng? Tahu, Mister. Di mana sih? Di mana? Maluku? Maluku banyak. Saparua. Saparua. Ya. Dia itu tempatnya ada di Saparua, ya. Dia itu tempatnya ada di Saparua. Nih Mister punya gambar peta dari Maluku. Ya, Mister punya gambar peta Maluku. Sekarang coba kalian cari. Bisakah kalian menemukan Saparua itu di mana? Kalau ada yang bisa silakan dianotit. Mister coba hidupkan annotate-nya. Ya. Coba tahu Saparua sebelah mana? Coba temukan. Kecil-kecil Mister. Oh, Ebner pertama menemukan. Good job, berarti teliti. Walaupun teksnya kecil-kecil, Ebner bisa ngelihat dengan teliti. Ya, tadi Ebner sudah the first one ya yang menandai itu, yang menandai Saparua di mana? Ya, yang lain. Good job. Nah, Saparua sebelah situ, Mister. Nah, sekarang tapi kok aku kadang-kadang agak susah Mister baca peta ya. Ya, aku agak susah Mister baca peta. Nah, kalian sudah menemukan kalau Saparua di sini. Ya iya, karena peta itu menggunakan tulisan yang ukurannya apa? Ukurannya tulisan peta itu gimana? Kecil, Mister. Iya, ukurannya kecil-kecil ya. Peta itu ukurannya tulisannya itu kecil-kecil. Nah, sampai waktu mau nyari Saparua itu susah. Apalagi Maluku. Maluku pulau semua ya. Lihat itu isinya pulau kecil-kecil semua. Kita harus teliti. Kita harus teliti. Mana nih Saparua? Mana nih Saparua ya? Kita harus benar-benar teliti ya. Benar-benar teliti. Bentar. Nah, ini ya. Ini adalah Pulau Saparua ketika Mister zoom ya. Nah, ini Saparua dari peta yang tadi. Nah, ini agak besarnya. Nih, Pulau Saparua ya berbatasan langsung ini sama Haruku sama Pulau Nusa Laut. Nah, sekarang yang mau Mister tanyakan grade 4. Kamu kan sudah tahu ya, kalau peta itu ukurannya kecil ya. Kenapa sih peta itu kok tulisannya ukurannya kecil? Sampai kita harus zoom. Ya kalau bisa zoom. Kalau di buku kan bisa di-zoom. Bentar. Biar tempatnya cukup. Mister, karena Mister banyak pulau-pulau, banyak nama-nama pulau. Iya, banyak nama-nama. Wait a minute. Nah, sebentar. Mister tampilkan slide-nya dulu. Nah, ini Mister coba dia buka sesi pertanyaan. Mister coba ke Giovanno tadi. Giovanno, kenapa sih kita itu orang ya kalau nyetak peta itu ya ukurannya kok kecil-kecil. Kenapa kok nggak sekalian besar? Kan enak. Ngelihatnya lebih enak. Contoh buku. Kalau besar nanti tempatnya nggak cukup. Kalau besar tempatnya nggak cukup, ada pendapat lain? Kenapa kok peta kok ukurannya kecil-kecil ya? Ya, kan susah ngelihatnya. Jason lagi, kenapa Jason? Karena Mister pulau-pulaunya banyak Mister. Sedangkan kalau kita pakai besar-besar nggak praktis sama mahal bukan Mister. Iya. Nah, ada mungkin punya pendapat lain? Kan bisa aja dia gambar ukuran yang sebenarnya. Kalau ukuran sebenarnya kan lebih enak. Ukurannya besar. Bisa enggak kira-kira peta dibuat dengan ukuran sebenarnya? Enggak ya. Alasannya kenapa? Mister coba ke Kalista. Kenapa kok peta kok susah ya kalau dibuat dengan ukuran sebenarnya, kenapa? Karena kayak daerahnya kayak terlalu besar gitu loh. Karena daerahnya kayak apa? Terlalu besar. Oh, terlalu besar. Iya, daerahnya terlalu besar, Mister. Susah kalau gambar peta. Nah, sekarang grade 4. Kalau kamu sudah tahu, sorry, Mister kepencet. Nah, kalau kamu sudah tahu ya, peta itu digambar dengan ukuran yang kecil-kecil ya. Kalau kamu tahu nih, oh peta, namanya peta, gambarnya kecil-kecil ya. Ya, sekarang Mister tanya, gimana ya? Ada cara mudah nggak supaya kita bisa mengamati peta dengan ukuran yang teks yang kecil-kecil tadi? Ada cara yang mudah enggak? Ada cara Memakai kaca pembesar. Memakai kaca pembesar. Siapa tadi ini yang bilang? Memakai Immanuel. Oh, Chelsea ya. Oke, good job, memakai kaca pembesar, Mister. Boleh. Ya, Mister tampung pendapatnya. Misalnya Chelsea tadi ya, bilang ya? Immanuel juga. Oh, Immanuel sama Chelsea. Chelsea dan Immanuel said menggunakan kaca pembesar, Mister. Ya, Mister tulis. Immanuel dan Chelsea punya ide dengan kaca pembesar. Ada yang punya ide lain?
Ada yang punya ide lain? Ada? Ada? Nggak ada? Ya, oke, bolehlah kita pakai kaca membesar. Oke, Immanuel dan Chelsea. Apa? Siapa ini? Jacqueline, Jacqueline apa Jacqueline? Pakai apa? botol dikasih air. Ya, botol kasih air boleh. Jacqueline berkata, Mister, daripada kita pakai kaca pembesar, ya, kita bisa isi botol dikasih air. Terus gimana Jacqueline? Botol dikasih air terus kita ngamati gitu ya? Iya, Oke. botolnya ditaruh di tulisannya. Oke, thank you Jacqueline. Nah, teman kalian ya sudah memberikan beberapa ide ya supaya kita bisa supaya kita bisa mengamati ya, supaya kita bisa mengamati mengamati botol ini lagi. Tulisan yang kecil-kecil ini ya. Tulisan yang kecil-kecil ini. Jadi, Mister, daripada pakai kaca pembesar, kita bisa buat sendiri, Mister, dengan botol diisi air. Oke, ya. Ternyata kalian sudah belajar dulu ya sebelum Mister kasih tahu hari ini mau masuk ke pembelajaran yang apa. Oke, good job. Berarti kalian memang rajin ya, anak-anak yang rajin. Good job. Sekarang, ayo coba kita akan membuat loop sederhana supaya kita bisa melihat teks yang ukurannya kecil-kecil itu ya, yang kayak di peta tadi ya, nyari saparuan, enggak susah-susah lagi. Kita buat loop sederhana. Adakah yang mau menceritakan tentang bagaimana cara Jason, pembuatan? Sir. Oke, Jason. Oke, Jason. Ya. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman, Mister. Hari ini Jason akan menunjukkan cara membuat loop sederhana. Jason sekarang mau menunjukkan bahan-bahannya dan alat-alatnya. Pertama, siapkan 2 botol kosong, minyak dan juga air. Sekarang langkah kerjanya adalah tempelkan botol kosong ke kolom yang tersedia. Kemarin Jason sudah lakukan karena sekarang Jason sudah mengisi dua-duanya sampai penuh. Oke, sekarang langkah kerja yang kedua adalah isi botol pertama dengan air sampai penuh. Seperti ini. Nah, itu yang air. Nah, sekarang yang minyak. Isi botol dengan minyak sampai penuh juga. Setelah itu ditempelkan ke kolom yang tersedia. Oke, sekian dari Jason. Thank you. Oke, yang lain. Oke, yang lain sebentar tadi Jason sudah menunjukkan, coba botolnya coba yang kemarin Mister sudah bagikan, coba dikeluarkan. Coba. Mister pengen tahu kalian sudah mencoba apa belum? Take out your bottle. Nah. Coba deh Mister ke Anabel dulu nih, Anabel. Mister coba mau tahu cerita Anabel setelah mencoba-coba menggunakan botol. Anabel, coba kamu tunjukkan apakah botol ini benar-benar bisa menjadi kaca pembesar. Coba, bisakah kamu tunjukkan? Bisa. Iya, coba. Bisa, Mister. Kertas coba kamu tunjukkan ke hadapan cam. Coba, bisa? Posisinya bisa? Tunjukkan ke hadapan cam. Yang lain gantian ya. Oke. Jadi ini sudah disiapkan sama saya tulisan kecil-kecil di sini. Ini kita lihat mana. Nah, di bagian situ ada tulisan kecil-kecilnya yang terlihat. Oke, Anabel tadi sudah mencoba itu. Isi apa Anabel? Yang itu botol diisi apa? Isi air. Oke, terima kasih coba Mister. Tadi Anabel sudah memperagakan yang botol diisi air. Bentar. Anabel sudah memperagakan yang botol diisi air. Sekarang coba Mister minta yang lain. Kemarin ada yang mencoba menggunakan air. Coba Dayu. Bentar ya, Mister Spotlight sebentar. Oke, Mister. Wait a minute. Yang pakai minyak. Ya, wait a minute. Mister belum spotlight biar teman-teman yang ngelihat. Oke, Dayu coba. Coba pakai minyak. Berhasil, Dayu. Berhasil.
Berhasil juga kok, Mister. Coba kalian kamu tunjukkan Dayu. Ya, oke. Nah, minyaknya coba coba didekatkan agak biar fokus kameranya. Oke. Tulisannya juga semakin membesar. Oke, thank you Dayu, thank you. Nah, Dayu sudah menunjukkan grade 4. Nah, sekarang sebentar. Coba yang lainnya, coba Mister minta untuk membandingkan keduanya. Immanuel, coba deh Mister minta Immanuel. Immanuel, coba kamu bandingkan yang botol yang isinya air atau yang kosong dulu terserah. Terus yang ada isinya air sama yang isinya minyak gimana Immanuel? Begini, Mister. Botol yang berisi air, Immanuel tempelkan di tabel yang berisi tulisan kecil. Botol yang berisi air tulisannya jelas, Mister. Tetapi botol yang berisi minyak tulisannya tidak jelas, tapi besar, Mister. Oke, Immanuel said, oke Mister tampung pendapatnya. Good job. Sebentar. Mister sambil buka slide supaya nanti kita diskusi ini jalannya lebih menarik. Mister sambil tampung, sambil buka slide. Jadi pendapat kalian akan Mister catat satu-satu. Oke, sebentar ya. Wait a minute. Jadi supaya ingat nanti tadi pendapatnya Dayu gimana, pendapatnya Immanuel gimana, bentar. Sebentar, Mister coba share screen. Oke, tadi ada pendapat dari yang air tadi Anabel. Terus ya, tadi ada pendapat yang air itu Anabel, yang minyak itu tadi ada Dayu, ya. Terus tadi yang air dan minyak ada juga dari siapa? Immanuel. Bentar, Mister tuliskan. Tadi Anabel berkata gimana, Anabel? Botol yang ada airnya? Anabel, halo? Tulisannya bisa menjadi besar, Mister. Oke, Anabel berkata. Tapi tidak sebesar menggunakan minyak. Anabel berkata, ya, pada botol air, dengarkan. Anabel berkata pada botol air, tulisannya jadi besar, Mister. Ya, tulisan membesar. Ya, tidak sebesar minyak, boleh. Kita tampung. Terus Dayu, ya, Dayu tadi mencoba menggunakan yang minyak, ya. Dayu tadi berpendapat gimana, Dayu? Kita tampung. Dayu? Halo? Ya, pendapatnya gimana tadi? Yang menggunakan minyak, tulisannya juga? Terlihat sama jelasnya. Oke, terlihat. Nah, tulisannya juga terlihat, Mister. Tulisan terlihat. Oke, Dayu bilang gitu. Terlihat apa, Dayu? Tulisannya terlihat apa? Jelas. Terlihat jelas. Dayu berkata tulisannya jelas kok. Nah, tapi grade 4 tadi waktu Mister tanya ke Immanuel, Immanuel berkata, ya, Immanuel berkata, kalau minyak, minyak, loop yang dengan minyak tadi, tulisannya nggak jelas, ya ndak Immanuel? Ya, Mister. Tulisannya tidak jelas, tulisan atau kurang jelas, boleh. Kurang jelas. Tulisannya jadi kurang jelas, Mister. Nah, sebentar coba deh, Mister coba tanya yang lain. Ada yang punya pendapat lain tentang yang botol kosong? Ebner mau mencoba? Ini Mister. Oh, Serafin. Oke, Serafin. Oke. Serafin. Kalau botol kosong itu tuh dia tuh nggak ada perubahan sama sekali, Mister. Oh, Serafin berkata kalau botol kosong itu nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Serafin ya bilang namanya botol kosong itu nggak ada perubahan. Biar kita tulis dulu pendapatnya, tidak ada perubahan. Sekarang kita mulai dulu ya. Tidak ada perubahan. Nah, adakah kalian yang ingin menyalurkan pendapat lagi terkait teman-teman mungkin atau tidak setuju ataupun setuju dengan teman-teman? Oh, boleh, oke. Okay. Atau Daniel mau menambahkan? Yang botol kosong? Enggak? Sama seperti Serafin, Daniel? Botol kosong? Oke, Daniel sama. Daniel berkata sama. Untuk botol air
Untuk botol air, apakah ada yang berpendapat tidak sama dengan Anabel? Tidak sama dengan Anabel? Aileen kenapa Aileen? Yang Mister, waktu aku coba lihat itu, kenapa tulisan kecilnya di sini itu sama aja, Mister, tetap kecil. Aku coba minyak sama air sama-sama kecil, tetap kecil, nggak ada perubahannya. Aileen sebentar, Mister. Bentar. I'm sorry. Ada gangguan dikit. Bentar. Mister kepencet next ya. Nah, Aileen, bentar. Aileen said ya, Aileen berkata ya, tulisan ya sama saja tapi membesar Aileen. Membesar, Mister. Ya, sama saja ukurannya. Mau dengan minyak ya, dengan minyak ataupun dengan air ya. Kita tulis supaya supaya kalian tidak lupa. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Menarik ini. Anabel dan Aileen punya pendapat yang berbeda setelah melakukan percobaannya masing-masing. It's okay. Namanya juga pendapat ya. Aileen berkata seperti ini. Aileen punya pendapat yang berbeda sekali dengan Anabel. Kita cocokkan. Terus Immanuel tadi grade 4 berkata juga berbeda dengan Dayu. Kalau Dayu bilang itu tulisannya jelas, ternyata Immanuel bilang tulisannya kurang jelas kalau pakai minyak. Jadi kita punya beberapa pendapat yang berbeda. Ada Anabel dan Aileen, ada Dayu dan Immanuel. Sementara untuk pendapatnya Serafin satu kelas sama. Atau mungkin ada yang berbeda. Ada yang botol kosong jadi apa namanya? Teksnya jadi besar. Ada? Ada? Oke, kita sepakat ya. Mister. Mister, aku masih punya pertanyaan, Mister. Nah, di botol yang kalau kita tempelkan memang Mister nggak jelas Mister, tapi membesar Mister. Oh, benar Jason. Oh, Jason berkata saat menggunakan botol kosong dia membesar. Bukan Mister, kan Aileen bilang tulisan sama saja ukurannya. Yang kecil itu loh, tulisan kecil. Menurut Jason sih membesar. Cuma memang nggak jelas Mister tulisannya, nggak kayak yang lain. Oke, Jason besar-besar tuh nggak bisa dibaca gitu loh. Oke, Jason berarti memperkuat pendapatnya Aileen ya. Kalau memang dia itu memang besar tapi mendapatnya Immanuel juga, tapi nggak jelas gitu ya Jason? Iya Mister. Sekarang Mister ke Serafin dulu sama teman-teman yang lain. Kita sepakat ya kalau botol kosong berarti tidak ada perubahan ya? Sepakat? Satu kelas? Sepakat. Sepakat. Satu kelas sepakat. Nggak ada tok ya. Tok. Nah, Mister tok ya. Nggak ada yang berubah dari botol kosong. Sekarang yang botol air, ada yang Anabel berkata tidak sebesar minyak. Tapi Aileen berkata sama saja. Ada yang ingin berpendapat. Kenapa? Ada yang mendukung pendapatnya Anabel? Ebner? Atau yang lain mau berpendapat? Josephine? Leonel? Menurut saya yang botol air itu sama kayak Anabel, Mister. Tulisannya lebih besar daripada yang minyak itu. Oke. Kalau yang minyak tulisannya itu ya kayak biasa aja gitu loh, Mister. Gimana? Bisa diulangi lagi? Kalau yang botol air itu, yang isinya air, medianya itu lebih besar gitu loh tulisannya, Mister. Nah, kalau yang minyak, gak ada bedanya sama kayak botol kosong itu. Jadi kayak sama aja. Oke. Josephine berkata, kalau minyak ini ada beda lagi. Kita nggak apa-apa, it's okay. Kita tampung dulu, nanti Mister akan luruskan satu-satu ya. Mister akan luruskan. Josephine berkata, kalau misalnya air ada perubahannya. Air ada perubahan dengan membesar ya. Air membesar ya. Tulisannya ya. Ya Josephine ya. Iya. Kalau misalnya minyak. Kalau minyak gimana? Apa itu? Tulisannya itu ya kayak biasa aja gitu, Mister, kayak botol kosong. Biasa aja berarti dia tidak membesar, dia tetap kecil. Iya, besarnya ya sedikit, nggak sebesar kayak air gitu, Mister. Justru dia bilang, kalau Josephine bilang tulisan membesar pada air,
Tapi airnya yang menang. Jadi kalau pakai minyak, jadi tulisannya membesar tapi nggak sebesar punya air gitu ya, Josephine? Iya. Oke, nah beda lagi, enggak apa-apa, tidak apa-apa, namanya juga percobaan. Ya, Mister kan membagikan botol kepada kalian, terus kalian isi dengan minyak di rumah kalian masing-masing, terus kalian coba ya, kalian pada air, tapi kalau minyak ya, tapi tulisan membesar pada air, tapi kalau minyak dia tidak terlalu besar atau tidak membesar katanya Josephine. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau ada yang mau berpendapat lain? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dalam sebuah eksperimen. Bagaimana kita bisa menjelaskan saja. Nah, sekarang oke ya. Oke, sekarang kalau gitu sekarang Mister akan jelaskan ya. Mister akan jelaskan ya, pendapatnya semuanya ini sudah bagus. Kalian sudah mencoba, asalkan kalian sudah mencoba, it's okay. Sekarang kita akan menjelaskan ya. Menjelaskan kenapa kok air ini sama minyak ini ya. Sekarang menurutmu deh, Mister coba tarik kesimpulan. Coba Mister dari Ebner. Ebner, menurutmu siapa yang lebih baik? Minyak atau air? Atau udara? Botol air, Mister. Air. Ebner said air. Nirwan? Air. Nirwan juga berkata air. Oke, it's no problem. Lois? Air, Mister. Oh, banyak tim yang air ya. Coba ada yang tim yang minyak. Siapa yang mau berkata minyak lebih baik? Ada? Tidak apa-apa. Ada yang berpendapat minyak lebih baik? Kalista? Ayo juga? Siapa? Aku bisa. Serafin. Oh, Serafin. It's okay, Serafin. Ada juga, Mister. Kalista, Mister. Apa? Serafin? Menurut Serafin, minyak atau air yang lebih baik? Minyak. Minyak kenapa? Alasannya? Alasannya kenapa? Aku sih minyak lebih kayak besar gitu. Kayak lebih besar. Oke, enggak apa-apa. Ada lagi timnya Serafin yang bilang minyak lebih besar? Jason, Mister. Apel. Jason lebih besar. Apel dan oke, ya, enggak apa-apa. Jason. 3-3. It's okay. Serafin, ada Jason. Ada siapa lagi tadi? Aku, Mister. Apel. Anabel. Ya yang lain terserah. Kalista boleh. Kalista juga, Mister. Mau berpendapat yang ini semuanya anak 3 minyak, Mister. Terserah, Mister tidak bilang terserah, tapi Mister bilang namanya lebih baik tergantung kalian. Ya tergantung kalian ya. Kamu terserah kamu mau nuliskan air atau minyak di lembar itumu terserah, di lembar sesuaikan dengan hasil pengamatanmu. Nah, sekarang Mister akan jelaskan teorinya. Apapun jawabannya ya, it's okay. Namanya juga mana yang paling baik. Contoh kayak misalnya Mister mau gini. Mister hari ini mau makan apa? Sayur sop atau sayur bayam? Dua-duanya baik? Baik. Dua-duanya. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Itu oke. Sekarang kita ya Mister akan jelaskan teorinya. Kenapa sih? Ya, kenapa sih bisa bisa seperti ini? Bentar ya. Kita akan jelaskan teorinya. Bentar. Nah, kalian sudah bilang tadi media yang paling baik. Nah, sekarang Mister akan jelaskan teorinya. Nah, ini adalah kakak tingkat kalian yang tahun lalu sebenarnya praktikum seperti ini dilakukan di laboratorium IPA. Tapi karena sekarang pandemi, praktikumnya di rumah saja. Ya, ini ya tahu foto siapa ini? Nggak tahu? Namanya lupa. Iya, Fiona. Namanya Fiona dari grade 5 ya, tahun lalu melakukan pengamatan ya. Jadi mereka membuat sebuah loop dari air ya, dan juga Aku punya pertanyaan. ya. Wait a minute. Menurut Mister lebih besar mana? Let me finish ya. Ayo ya, Mister akan menjawabnya di sini ya.
Nah, sekarang ya ketika diperbesar, ternyata lihat ini. Lihat di mana di bagian sininya. Loh, ya. Ternyata dia juga bisa membaca tulisan akan menjadi lebih besar ya. Tulisannya akan membesar ya. Kenapa kok besar, Mister? Ya karena dia menggunakan loop tadi, menggunakan loop buatan yang tadi. Jadi tulisannya tampak menjadi lebih besar. Ini diakibatkan karena pembiasan cahaya. Diingat namanya pembiasan cahaya. Sekarang kita mau bahas apa itu pembiasan. Mister akan jelaskan kenapa tulisan jadi besar. Kenapa pembiasan itu kan membelokkan, ya enggak? Pembiasan itu membelokkan, ya enggak? Ya. Kenapa kok kalau dibelokkan tulisan jadi lebih besar? Nah, Mister akan jelaskan. Ada gambarnya juga. Bentar ya. Pembiasan cahaya. Secara arti pembiasan cahaya adalah berbeloknya cahaya karena melewati medium yang berbeda. Apa itu medium? Tahu medium? Media. Media, ya, melewati zat yang berbeda. Kamu dulu kan sudah belajar zat. Zat ada berapa? 3. Ada 3. Apa aja? Padat, gas, cair. Padat, gas, dan juga cair. Good job. Kamu tahu medium itu ada 3. Ada padat, ada cair. Padat, cair, dan gas. Medium itu artinya zat. Ya. Medium itu artinya zat. Ya. Medium itu artinya zat. Ya. Ini artinya zat. Ya. Boleh kalian screenshot supaya kalian bisa tahu. Karena penjelasan seperti ini tidak akan banyak Mister kalian dapatkan di kelas. Kalian lebih beruntung ya. Ya kan? Medium itu artinya zat, ya. Artinya zat. Nah, zat ya, ada 3, ada padat ya, contohnya lensa. Tahu lensa? Tahu lensa? Tahu. Apa lensa? Kayak Tahu. Kacamata itu loh, kacamata itu loh. Kacamata, kaca Lensanya kacamata. mata, kaca pembesar, ya, itu lensa. Itu kan benda padat, ya enggak? Itu kan benda padat, ya. Itulah kenapa, ya. Itulah kenapa ketika kamu pakai kacamata, kamu pakai kacamata, kamu ngelihat tulisan di papan ukurannya kecil, bisa jadi lebih jelas, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih fokus, ya. Itu kenapa kamu kalau pakai kacamata itu tulisan bisa jadi besar. Nah, terus ada lagi zat cair. Ada air, ada minyak, ada oli. Kenapa Mister pilih minyak, bukan oli? Kenapa? Ada tahu alasannya? Kenapa? Kenapa aku nggak pakai oli? Kenapa pakai minyak? Oli nanti nggak kelihatan. Iya, oli nggak kelihatan. Satu, terus yang kedua oli kan. Karena oli itu Iya, oli kan nggak kelihatan. Iya, oli kalau masih baru masih bagus. Buat mobil. Iya, masih bening. Tapi kalau nyari oli kan kalian kasihan. Jadi Mister ganti sama minyak. Ya. Terus kalau gas itu udara. Ya. Iya, udara. mahal oli. Nah, sekarang grade 4, dengarkan. Ini yang mau tanya ya. Ada yang tanya, Mister pilih yang mana? Lihat dulu penjelasan Mister. Nih, sebuah cahaya, ini dengarkan. Ini penjelasannya. Ini kenapa cahaya bisa berbelok, dengarkan. Ibaratnya, ini udara. Yang putih itu udara. Yang putih udara. Yang warna biru itu air. Ya. Ketika cahaya datang, harusnya kalau ini bukan air, dengarkan. Misalnya ini udara. Misalnya ini udara juga. Dia akan lurus, ya lurus aja. Kan cahaya merambat lurus. Ya enggak? Ya enggak? Nah, tapi ketika ketika ini Mister ganti, mau ini air, mau ini kaca, mau ini pokoknya benda yang berbeda, dia akan berbelok ya, berbelok semakin mendekati garis normal. Apa itu garis normal, Mister? Garis normal itu garis lurus. Garis lurus ya, mendekati ke sini. Ya. Dia semakin mendekat ke sini. Nah, semakin dengarkan, semakin rapat ya, semakin rapat, bentar Mister akan jelaskan. Nah, semakin ya rapat ininya airnya ataupun bukan airnya, medianya, maka akan semakin mendekati garis normal. Mister tanya, air sama minyak rapat siapa? Siapa yang lebih rapat? Air sama minyak? Air sama minyak lebih rapat siapa? Air. Air sama Maksudnya rapat apa, Mister? Air. Air, ada yang bilang Aku air. bingung, maksudnya rapat apa? Oke. Air sama minyak. Siapa yang lebih kental?
Siapa yang lebih kental? Minyak. Mister, Nah, minyak. Iya, Kental. lebih kental artinya dia lebih mendekat ke benda padat. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Iya. Sesuatu yang Iya, lebih Mister, kental, ya. sesuatu yang lebih kental dia akan semakin mendekat ke benda padat. Artinya air sama minyak lebih rapat minyak, lebih kental minyak. Nah, sekarang kenapa? Nah, ini di sini penjelasannya. Ntar, Mister coba hapus supaya kalian tahu. Nih, kalau tanpa loop, ya, kalau kamu ngelihat loop, nggak pakai loop ini, kamu lihat huruf C, ada tulisan huruf C, nggak pakai loop, ya sudah cahaya merambat lurus. Lihat ini. Ukuran yang kamu lihat adalah sesuai dengan ukuran huruf C itu sendiri. Nyambung. Nyambung. Tapi kalau Mister ganggu, bukan ganggu orang, Mister ganggu si cahaya tadi, cahayanya Mister ganggu ini. Ganggu dengan memberikan loop, ya. Mister ganggu dengan memberikan loop. Lihat ini. Nah, ada loopnya di sini. Ada kaca pembesarnya, ada botol kalian nih, ada botol kalian di sini. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Kalau dengan loop yang terjadi akan seperti ini. Dilihat, ya. Cahayanya ya akan berbelok. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Nih, ada belokan cahaya, lihat. Sehingga huruf C yang tadi aslinya ukurannya segini, nih aslinya segini, ya. C-nya aslinya segini, seolah-olah ukurannya membesar. Nyambung sampai sini. Nyambung. Nyambung. Jadi cahayanya seolah-olah membesar. Ya, cahayanya seolah-olah membesar. Karena apa? Karena ada pembelokan cahaya. Ya, nih. Aslinya Mister hurufnya enggak aslinya segini, tetap. Cuman karena dia menggunakan loop, ya jadi seolah-olah membesar. Nah, Mister, pembelokannya itu tergantung apa? Tergantung loop yang digunakan. Kalau loop yang digunakan medianya ini rapat, kalau semakin padat atau semakin rapat, ya, semakin padat atau semakin rapat, ya, belokannya akan semakin besar. Kalau air mungkin segini. Karena minyak itu lebih padat, maka belokannya akan lebih besar lagi minyaknya. Pembelokannya akan lebih. Kamu ganti pakai kaca pembesar yang asli, ukurannya jauh lebih besar lagi. Nyambung? 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 Ya. Ini loh, ya. Kaca pembesarnya itu tergantung dari seberapa besar, ya. Tergantung dari seberapa besar. Ya. Oke, sekarang kita akan kalau kalian sudah nyambung, dengarkan, ya. Perhatikan tetap ya. Kalau kalian sudah nyambung sama teorinya, Mister akan kasih tahu contoh-contoh pembiasan, ya. Pertama, nih kalian sudah tahu, pensil kadang-kadang tampak patah. Lalu ada ikan yang seolah-olah ada di permukaan, ya. Bukan ikannya jadi dua pakai jurus Naruto, bukan ya. Tapi memang ikannya itu aslinya di bawah sini. Kelihatannya aja di atas, ya. Karena ada pembelokan cahaya tadi. Nah, terus yang terakhir ada misalnya nih kolam renang tampaknya dangkal, ternyata dalam. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Mister membuka sesi pertanyaan sebelum Mister, aku boleh screenshot ya? Boleh. Mister membuka sesi pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Sudah paham semua? Iya, Mister, aku punya pertanyaan. Kenapa Mister kok maksudku memang lebih besar, cuma lebih nggak jelas, Mister. Iya, dengarkan. Jadi kalau Mister ditanya kesimpulannya sama seperti yang Jason bilang, memang minyak akan menampilkan ukuran yang lebih besar, ya enggak? Ya enggak? Iya. Tapi karena minyak itu kuning, ya enggak? Dan butek, tahu butek, ya. Tidak semua minyak itu bening, tergantung minyak yang ada di rumahmu, ya. Tergantung minyak yang ada di rumahmu juga, ya. Tergantung minyaknya ini habis kena panas atau enggak juga. Dia akan semakin keruh, ya. Bahasa Jawanya butek, ya. Itu yang menyebabkan
pandangan jadi nggak jelas. Padahal aslinya teksnya membesar. Cuman karena minyaknya itu berbeda-beda setiap anak di rumah. Setiap minyak kalau kamu lihat ke Indomaret atau ke supermarket manapun, setiap merek minyak itu warnanya beda-beda. Ada yang kuningnya kuning, ada yang keemasan, ada yang agak bening. Ya enggak? Tergantung mereknya. Ya enggak? Coba kamu kalau perhatikan ke supermarket mamamu belanja, ya minyaknya akan beda-beda, ya minyaknya akan beda-beda, ya. Nah, itulah kenapa minyaknya itu butek ya atau keruh sehingga tidak bisa pandangan kita jadi tidak jelas. Oke, sekarang kita mau ke kesimpulan, ya. Kita semuanya ke kesimpulan. Nah, stay dulu. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan hari ini? Ada? Oke, Juanita. Oke, Juanita. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini kami telah mempelajari Dipelajari apa? Mempelajari apa hari ini kita, Juanita? Ingat, hari ini kita pelajari apa? kegigihan, perjuangan, pati murah. Terus? Melawan. Terus Terus percobaan membuat loop sederhana dengan media air dan minyak. Oke, terima kasih Juanita. Hari ini kita sudah bahas tentang perjuangan Patimura melawan penjajah ya. Kita sudah membahas perjuangan Patimura. Yang kedua kita sudah membahas tentang percobaan ya. Ya, percobaan pembuatan loop. Pembuatan loop. Iya, loop sederhana ya. Nah, sekarang Mister mau kasih PR grade 4 buat kalian ya. Mister mau kasih PR ya. PR di rumah. Apa PR-nya? Membaca bacaan ini ya. Diingat-ingat, besok ada PR. Oke? Oke? Oke, Mister. Nah, sekarang Mister mau berikan beberapa start off ya. Mister mau berikan beberapa start off ya, seperti di kelas pada umumnya saat pembelajaran ya. Start off bagi siapa-siapa saja yang tadi sudah berpendapat ya. Tadi ada yang pertama ya, Mister sebut ada Audrey ya. Tadi sudah berani ya, tadi sudah berani untuk menjelaskan, menceritakan kegiatan Patimura. Lalu ada Nirwan ya, yang teliti ya. Mister berikan start off nih ya. Yang teliti apa Mister? Teliti tadi dia ketika Mister menampilkan ternyata ada yang miss loh. Iya, Mister tunggu tadi. Ternyata Nirwan lah yang kena ya. Dia orang yang teliti. Lalu Mister akan berikan juga bagi yang sudah berpendapat semuanya. The Jackson, Serafin, dan teman-teman yang lainnya. Semuanya akan mendapatkan start off sesuai usaha kalian masing-masing. Nah, hari ini dari pelajaran ini, senang ikut pembelajaran akreditasi seperti ini? Senang? Senang. Ya. Senang banget, Mister. Oke, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya. Bermanfaat apa? Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kita nanti ke depannya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, coba deh Mister mau dengar dulu ya. Kita nyanyi dulu ya, biar nggak stres ya. Biar nggak stres kita nyanyi dulu sebelum kita berdoa, nyanyi dulu. Mister minta siapa yang pimpin nyanyi lagu daerah hari ini? Aku, Mister. Oke, yang lain ikut ya, ikut bernyanyi ya, ya. Oke, Aileen. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak biji diburuk bari-bari. Masak biji diburung bari-bari, mangga lepak, patah kayu bengkok dimakan api, apinya sang surupan, bengkok dimakan api, apinya serang surupan,
Nang mana badis kutung dikit bidawang. Nang mana badis kutung dikit bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji di hurung bari-bari. Masak biji di hurung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok dimakan api, apinya selang curupan, bengkok dimakan api, apinya selang curupan. Nang mana batis kutung, dikit bidawang, nang mana batis kutung, dikit bidawang. Thank you. Kita sudah semangat mendengarkan lagu. Yuk kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini, Grade 4. Nah, untuk doa pulang, siapa yang pimpin doa? Saya, Mister. Oke, yuk Josephine, silakan. Kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Yuk vote your hand, Dear Grade 4. God, thank you for we have learned so much about world and life. Thank you for all of the teachers that work so hard to help us learn in any situation. Please keep my family and school safe. Protect all of us from harm and help us to be kind to one another. Thank you, God. Amen. Amin. Oke, thank you Josephine. Oke, thank you all of you, Grade